kalau kita bicara jalur dan kuota, itu sekali lagi tahun 2022 seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, bahwa prinsip tidak banyak berubah. Jadi kalau kita bicara jalur, ada SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri dengan proporsi sekali lagi sama seperti tahun 2021. Jadi SN-nya 20%, SB 40%, kemudian mandirinya 30%. Kecuali di Permendikbud nomor 6 tahun 2020 itu, khusus untuk PTN-BH, PTN berbadan hukum, itu ada diskresi SBMPTN minimal 30% dan mandirinya itu maksimal 50%. LTMPT dalam rangka juga memberi memfasilitasi, memberi kemudahan kepada sekolah, itu masih menerapkan single sign on kebijakan kita, sehingga sekolah yang akan mengisi PDSS, kemudian siswa yang eligible yang akan mendaftar SNMPTN, dan adik-adik yang akan mendaftar UTBK SBMPTN itu harus memiliki akun LTMPT. Sehingga di sini sekali lagi dengan akun LTMPT ini sekolah kita beri kemudahan bahwa mereka-mereka atau sekolah-sekolah yang sudah memiliki akun LTMPT tahun kemarin atau tahun sebelumnya dan sebagainya tidak perlu membuat akun LTMPT lagi, gunakan akun yang lalu, ya. Kecuali kalau mungkin IT-nya pindah atau meninggal atau atau pensiun dan tidak diberikan username password, ya silahkan untuk membuat kembali, artinya membuat akun baru. Kemudian adik-adik yang kelas 12, ya itu silahkan, baik yang akan mendaftar SNMPTN artinya eligible SNMPTN maupun yang UTBK, itu pada prinsipnya semua harus membuat akun LTMPT. Silahkan, itu nanti tanggalnya dari tanggal 4 sampai 15. Kemudian ini yang sering ada kebijakan baru yang sekali lagi teman-teman banyak pertanyaan. Jadi khusus adik-adik yang sudah lulus di tahun 2021 dan 2020 masih diizinkan untuk mendaftar UTBK, tetapi kami mohon dengan sangat semua saja itu harus membuat akun LTMPT baru. Jadi sekali lagi membuat akun LTMPT baru. Nah, ini masih banyak masyarakat yang belum paham itu. Nah, pembuatannya itu di tanggal 14 Februari sampai 17 Maret. Apa itu PDSS dan sebagainya, saya agak sedikit cepat saja di sini. Jadi intinya Ibu sekalian, bahwa PDSS kita, pangkalan data sekolah dan siswa, itu merupakan basis data yang berisikan rekam jejak baik itu sekolah dan nilai raport atau prestasi siswa yang eligible mendaftar saja. Artinya yang akan diisikan di PDSS itu nanti hanya siswa yang eligible saja. Jadi nanti insya Allah tanggal 28 Desember dalam waktu yang tidak lama lagi, sekolah-sekolah se-Indonesia, jadi ada 56 ribuan sekolah, itu akan mendapatkan informasi dari LTMPT, kuota SNMPTN-nya berapa. Nah, jadi artinya siswa yang diizinkan mendaftar SNMPTN itu berapa. Nah, nanti masalah itu basisnya akreditasi, kemudian setelah itu sekolahlah yang berhak untuk menentukan siapa saja yang eligible untuk mendaftar SNMPTN. Tapi nanti kita guide agar tidak di lapangan berbeda-beda dan menimbulkan masalah di kemudian hari. Oke, yang penting PDSS ini saya tekankan sekali lagi bahwa pengisian PDSS dilakukan oleh sekolah dan kebenaran data yang diisikan menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Jadi sekali lagi
mau benar atau tidak, kemudian itu yang kita terima, dan kami mohon maaf sekali lagi karena mohon maaf ada beberapa sekolah yang tanda petik memanfaatkan kadang-kadang sehingga kalau sudah final ya sudah selesai, tidak boleh mengubah-ubah lagi. Oh ini keliru Pak, yang kita masukkan datanya dan sebagainya, itu tolong betul-betul dibicarakan entah dengan Pak wali, orang tua atau apa, final baru masuk ke PDSS. Jadi intinya sekali lagi kalau kita bicara SNMPTN tahun 2022 itu masih sama dengan tahun 2021, prasyarat sekolah ya sama. Jadi yang punya NPSN dan sebagainya, nanti Pak Riza akan menyampaikan bagaimana kalau tidak atau NPSN-nya nggak kelihatan atau apa, nanti itu Mas Riza. Tapi intinya ketentuan akreditasi masih sama, yang A 40% paralel ya. Jadi misalkan kelas IPA ada 4, masing-masing 25, 100 ya, akreditasinya A ya berarti 40 orang yang eligible, kira-kira seperti itu ya. Oke. Dan kami ingatkan sekali lagi bahwa yang diisikan di PDSS itu hanya yang eligible saja. Nah, setelah itu ya adik-adik yang sudah punya datanya ada di PDSS, nah adik-adik mendaftar, persyaratannya apa? Ya, yang kelas 12. Jadi yang lulus tahun kemarin, mohon maaf sekali lagi, kemarin juga masih ada, kok bisa-bisanya dimasukkan daftar oleh sekolah, kira-kira gitu ya. Itu mohon sekali lagi tidak terjadi lagi. Kemudian memiliki NISN dan terdaftar di PDSS, intinya ini. Kemudian yang adik-adik memilih program studi seni dan keolahragaan itu harus mengunggah portofolio, artinya membuat dulu, termasuk bagaimana membuat portofolio itu sudah ada pedomannya, kemudian setelah itu selesai diupload. Nah, kemudian pilihan program studi, pada prinsipnya adik-adik siswa itu diizinkan untuk memilih 2 program studi, bisa di PTN 1 PTN atau di 2 PTN. Kalau memilih program studinya itu di 2 PTN ya, maka salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SLTA-nya. Jadi misalkan saja SMA-nya di Makassar. Nah, itu kalau dua-duanya di Jawa, milih misalkan UI, UGM itu nggak diizinkan ya. Salah satunya harus entah itu Unhas atau apa namanya Negeri Makassar, kira-kira seperti itu. Jadi itu. Kemudian yang terakhir, yang di pilihan program studi ini disarankan tidak lintas minat. Artinya tidak ada kata dilarang, tapi disarankan tidak lintas minat. Jadi sekali lagi ini silahkan saja kebijakan di sekolah-sekolah seperti apa monggo, tetapi kami sekali lagi tidak melarang, tapi sarannya itu kalau bisa ya janganlah, kasihan teman-teman entah IPS bahasa yang tanda petik mungkin direbut oleh anak-anak IPA, kemudian juga selain itu mohon maaf anak IPS kalau bisa jangan mengambil jurusan IPA, itu yang tingkat kegagalannya kemungkinan jadi tinggi. Mohon maaf adik-adik yang sudah diterima di jalur SNMPTN tidak diizinkan mendaftar UTBK SBMPTN. Nah, ini jadi perhatian. Termasuk ini mohon maaf pertanyaan yang muncul itu lah, kalau misalkan pemeringkatan itu urutannya 40% itu yang paling bawah itu bagaimana, kan kalau mencari perguruan tinggi yang favorit dan sebagainya kemungkinan besar nggak diterima. Nah, apakah diizinkan mendaftar lebih dulu? Nah, prinsipnya begini Bapak sekalian, pendaftaran SNMPTN bagi adik-adik yang mendaftar SNMPTN, artinya eligible mendaftar SNMPTN,
Nah, itu kalau nanti mendaftar UTBK itu tolong menunggu pengumuman. Jadi pengumuman kan tanggal 29 Maret. Mulai pendaftaran UTBK tanggal 23 Maret. Nah, sehingga tunggu ya, kami secara sistem sudah berusaha adik-adik yang mendaftar SNMPTN itu sebelum pengumuman tidak dibuka, artinya tidak bisa mendaftar UTBK ya itu. Jadi sehingga ya yang rankingnya di bawah-bawah tadi ya tolong itu dipikirkan sendiri gimana. Ini gambaran saja Ibu sekalian. Jadi agar sekali lagi tidak banyak masalah di lapangan, itu LTMPT memberi guidance kira-kira ketentuan pemeringkatan siswa oleh sekolah itu seperti apa. Nah, jadi yang pertama, pemeringkatan siswa dilakukan oleh sekolah yang pada dasarnya memperhitungkan nilai mata pelajaran yang di UN-kan, ujian nasional tahun 2006 ya. Sehingga di sini sekali lagi kalau jurusan IPA itu ada matematik, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, biologi. IPS ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi dan geografi, dan selanjutnya untuk bahasa dan SMK. Nah, ini sebetulnya sekali lagi guidance kita agar tidak jadi masalah diprotes oleh orang tua wali dan sebagainya. Tetapi kalau ada yang sama persis, jadi misalkan Pak ini urutan 35 kok sampai urutan 45 ini nilainya semua sama, itu bagaimana? Monggo itu sekolah yang akan menentukan, menambahkan kriteria lain agar didapat 40 orang, terserah bagaimana caranya. Apakah misalkan anak IPA ada prestasi lain, atau karena IPA maka matematika dan fisika dibobot lebih tinggi dan sebagainya, itu monggo silahkan ya. Oke, jadi kami sekali lagi mohon dengan sangat yang masuk pemeringkatan itu sesuai dengan ketentuan kuota akreditasi sekolah. Nah, ini mumpung nanti biar nggak ada ya pertanyaan lagi. Kalau misalkan jatahnya 40, ternyata urutan 1 sampai 40 itu ada yang tidak akan mendaftar SNMPTN, misalkan ada 5 orang, itu apakah boleh memasukkan urutan berikutnya? Boleh, silahkan. Kami yang tahu, yang penting 40 orang itu, tetapi jangan sampai katanya sudah tidak mendaftar SNMPTN, tapi di tengah jalan minta dimasukkan ingin masuk mendaftar SNMPTN. Ini terjadi tahun kemarin karena ada COVID-19. Awalnya mau sekolah ke luar negeri, tapi begitu nggak boleh pergi ke luar negeri, artinya tidak bisa melanjutkan ke luar negeri, sehingga dia ngotot untuk dimasukkan ke SNMPTN. Hal seperti ini saya kira tidak kita izinkan. Udah dari depan harus semuanya clear. Sekali lagi penekanannya tanggal 28 Desember itu nanti LTMPT launching kuota SNMPTN. Nanti kalau Bapak Ibu dari sekolah itu tidak merasa tidak sesuai, kok kecil, kok tidak sesuai dengan data yang ada, akreditasinya A kok hanya dihitung B dan sebagainya, silahkan, ada waktu sanggah ya. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, yang penting itu sekali lagi bahwa Bapak Ibu itu diminta untuk sudah menentukan siswa yang eligible itu maksimal tanggal 8 Februari. Sehingga tanggal 8 ini termasuk Januari sampai 8 Februari Bapak Ibu sudah mengisi PDSS siapa saja yang eligible. Kemudian tanggal 14-nya ya sampai 28 adik-adik yang eligible ini mendaftar SNMPTN, ya syaratnya sudah punya akun tadi. Kemudian tanggal 29 Maret itu diumumkan hasil dari SNMPTN. Jadi kalau adik-adik yang sudah diterima nanti di jalur SNMPTN tanggal 29 Maret itu sudah tahu persis akan kuliah di mana, program studi apa, kira-kira seperti itu.